Sistem peradilan pidana Indonesia merupakan sebuah mekanisme yang kompleks karena dirancang untuk menyeimbangkan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya. Dalam hal ini, negara punya wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang membatasi kemerdekaan seseorang demi kepentingan penyidikan. Secara teknis, itu semua disebut sebagai upaya paksa. Di dalam kegiatan upaya paksa itu ada banyak instrumen. Salah satu instrumen upaya paksa yang paling signifikan namun seringkali memicu perdebatan hukum yang mendalam adalah instrumen penetapan tersangka. Meskipun tidak terlalu dan selalu melibatkan penahanan seketika, penetapan tersangka merupakan titik yang mengubah status hukum seseorang dari warga negara bebas menjadi subjek hukum yang dipersangkakan melakukan tindak pidana dengan segala konsekuensi hukum, sosial, dan psikologis. Nah, konten ini akan membedah secara mendalam mengenai anatomi penetapan tersangka, mulai dari akar filosofisnya, landasan hukum, standar pembuktian, hingga dampak sosiologis yang ditimbulkan bagi masyarakat luas. Secara historis, perlindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan penguasa dalam proses pidana memiliki sejarah yang sangat panjang. Merujuk pada dokumen-dokumen sejarah seperti Magna Carta tahun 1215 dan Habeas Corpus Act pada 1679 di Inggris. Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa tidak seorang pun boleh ditahan atau dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan bukti yang sah. Di Indonesia, semangat ini diterjemahkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang lahir pada tahun 1981 sebagai reaksi terhadap sistem warisan kolonial yang cenderung menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan yang bisa ditekan. KUHAP menggeser paradigma tersebut menuju sistem akusatorial, di mana tersangka itu sekarang ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak-hak hukum yang harus dihormati juga. Nah, penetapan tersangka dalam hukum pidana Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai label administratif. Ia adalah tindakan penyidik yang memiliki sifat ganda. Pertama, sebagai langkah yang diperbolehkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan perkara. Kedua, sebagai tindakan yang membatasi hak asasi seseorang. Nah, oleh karena itu, penetapan ini harus didasarkan pada prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum. Secara konseptual, penetapan tersangka adalah jembatan antara tahap penyelidikan atau mencari peristiwa pidana dan tahap penyidikan atau menemukan pelaku. Berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka itu didefinisikan sebagai seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Definisi ini mengandung kunci, yaitu patut diduga, yang menunjukkan bahwa pada tahap ini penyidik itu belum sampai pada kesimpulan mutlak tentang kesalahan seseorang, melainkan pada tingkat dugaan yang beralasan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Para ahli hukum menekankan bahwa tindakan ini merupakan wewenang eksklusif penyidik, bukan hakim ataupun penuntut umum pada tahap awal. Hal ini menjadikan penyidik sebagai pintu gerbang pertama dalam sistem peradilan pidana. Nah, penunjukan seorang sebagai tersangka berarti penyidik telah melampaui batas keraguan tertentu setelah melakukan serangkaian tindakan pengumpulan bukti. Dalam prakteknya, penetapan tersangka seringkali dianalogikan sebagai keputusan wasit dalam pertandingan olahraga. Wasit itu tidak boleh meniup peluit tanda pelanggaran tanpa melihat kejadian nyata dan memiliki aturan yang jelas sebagai dasar. Nah, beberapa poin penting yang harus didefinisikan dengan benar di sini yaitu pertama, tindakan penyidik. Nah, definisi dari tindakan penyidik itu adalah pelaksanaan tugas dan wewenang pejabat Polri atau PPNS yang diberi mandat oleh undang-undang. Lalu ada bukti permulaan,
yaitu dasar minimal yang harus dimiliki penyidik agar tindakan penetapan tersangka tidak dianggap sebagai kesewenang-wenangan. Lalu ada juga persangkaan yang patut, yaitu dugaan yang logis dan masuk akal, bukan sekedar asumsi atau intuisi dari penyidik itu sendiri. Landasan hukum penetapan tersangka di Indonesia bersifat hierarkis dan dinamis, dipengaruhi oleh putusan pengadilan tingkat tinggi yang mengubah wajah hukum acara pidana. Nah, apa saja itu? Pertama, ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai payung utama. Konstitusi menjamin bahwa setiap orang berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Pasal 28I ayat 1 juga menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal ini berarti setiap upaya paksa, termasuk penetapan tersangka, harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional ini. Lalu kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. KUHAP menetapkan kerangka kerja bagi penyidik melalui pasal 1 angka 2, yaitu definisi penyidikan, pasal 1 angka 14, definisi tersangka, serta pasal 17 dan 21 yang mengatur tentang dasar bukti untuk penangkapan dan penahanan. Nah, KUHAP mengamanatkan bahwa tujuan penyidikan itu adalah membuat terang suatu tindak pidana guna menemukan tersangkanya. Ketiga, ada Perkap nomor 6 tahun 2019 ya. Peraturan ini merupakan pedoman teknis manajemen penyidikan di lingkungan kepolisian. Terdapat diskusi mengenai pasal 14 Perkap ini yang memungkinkan identitas tersangka sudah tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Nah, beberapa ahli tapi melihat hal ini sebagai potensi konflik norma dengan KUHAP. Karena penetapan tersangka idealnya adalah hasil dari proses penyidikan, bukan suatu yang ditentukan di muka saat penyidikan baru dimulai. Nah, keempat, ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 21 PUU strip 12 strip 2024. Ini adalah instrumen hukum yang paling revolusioner dalam dekade terakhir. Sebelum putusan ini, pasal 77 KUHAP juga secara intensif mengatur objek pra-peradilan pada sah atau tidaknya penangkapan penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Nah, MK kemudian memperluas objek pra-peradilan untuk mencakup mulai dari penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Nah, dasar pertimbangan MK adalah bahwa penetapan tersangka itu merupakan bagian dari proses penyidikan yang merampas HAM, ya, sehingga harus dapat dimintakan perlindungan melalui pranata pra-peradilan. Kita beralih ke standar pembuktian penetapan tersangka. Nah, salah satu kontribusi krusial dari putusan MK nomor 21 tahun 2014 adalah pemberian kepastian mengenai jumlah alat bukti. Mahkamah menyatakan bahwa frasa bukti permulaan dan bukti yang cukup harus dimaknai sebagai minimal 2 alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 184 di KUHAP. Ya. Hal ini bertujuan untuk mengakhiri subjektivitas penyidik yang sebelumnya seringkali hanya mengandalkan satu alat bukti atau laporan polisi semata. Adapun alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia antara lain itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi yaitu apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri, dan alami sendiri dalam suatu peristiwa pidana. Keterangan ahli yaitu keterangan dari orang yang memiliki keahlian khusus yang membantu membuat terang suatu perkara. Surat yaitu dokumen tertulis yang memiliki nilai pembuktian secara hukum. Lalu petunjuk yaitu persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menunjukkan terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya. Lalu ada keterangan terdakwa yaitu pernyataan dari orang yang dipersangkakan di depan persidangan. Penting juga bahwa penyidik wajib memastikan bahwa 2 alat bukti yang dikumpulkan itu memiliki kualitas yang kuat. Prof. Muzakir menyatakan bahwa alat bukti tersebut harus memiliki kualitas primer yang menentukan terhadap unsur-unsur pokok tindak pidana. Jika penyidik hanya memiliki alat bukti sekunder atau tersier tanpa bukti primer,
maka penetapan tersangka tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian yang cukup. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, standar dua alat bukti ini berfungsi sebagai pengaman ya, agar seseorang itu nggak mudah dituduh tanpa dasar yang kuat. Misalnya dalam kasus pencurian, jika sekedar adanya laporan dari korban yang mana itu terhitung satu bukti ya, laporan aja, nah itu tidaklah cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penyidik memerlukan tambahan bukti lain seperti keterangan saksi, mata lain, atau adanya rekaman CCTV dah yang dikategorikan sebagai alat bukti yang sah. Dinamika hukum pasca putusan MK juga mewajibkan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap seseorang sebagai calon tersangka sebelum status tersangka itu disematkan. Hal ini merupakan pengejawantahan ya, dari sistem due process of law yang memberikan kesempatan kepada individu untuk membela diri atau memberikan klarifikasi di awal proses. Hakim dalam berbagai putusan peradilan ya, termasuk dalam kasusnya Peggy Setiawan itu ya, menegaskan bahwa ketiadaan pemeriksaan calon tersangka mengakibatkan penetapan tersangka itu sendiri menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Pemeriksaan ini bukan sekedar formalitas, melainkan sarana bagi penyidik untuk bersikap cermat dan hati-hati, memastikan bahwa orang yang ditetapkan itu benar-benar patut diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian, tersangka memiliki kesempatan untuk memberikan keterangan yang seimbang terhadap bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Beberapa pengecualian terhadap pemeriksaan calon tersangka hanya dimungkinkan untuk tindak pidana tertentu yang memungkinkan penetapan secara in absentia atau tanpa kehadiran tersangka. Namun secara umum, kewajiban ini telah menjadi standar baku ya, dalam penegakan hukum yang humanis dan akuntabel di Indonesia. Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keabsahan tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Pasca perluasan objek oleh MK, pra-peradilan menjadi benteng utama bagi tersangka untuk menguji apakah penetapannya sudah sesuai dengan hukum acara atau tidak. Nah, proses pra-peradilan memiliki karakteristik tersendiri, yaitu adanya hakim tunggal untuk mempercepat proses pemeriksaan. Lalu waktunya juga singkat. Hakim wajib menyatukan putusan itu paling lambat 7 hari kerja sejak permohonannya diperiksa. Terus fokusnya itu pada formalitas yang secara teoritis pra-peradilan hanya menguji aspek formil atau prosedurnya, bukan aspek material, yaitu benar tidaknya seseorang melakukan kejahatan. Meskipun fokus pada aspek formil, dalam praktiknya hakim seringkali menyentuh aspek material dalam batas tertentu, terutama terkait penilaian apakah minimal 2 alat bukti itu benar-benar tersedia dan relevan atau enggak gitu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak adanya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power oleh aparat penegak hukum. Penetapan tersangka sebagai objek pra-peradilan dan syarat pembuktian yang ketat memicu perbedaan pandangan di antara para ahli. Kita bahas pandangan yang pro ya. Kelompok ini berpendapat bahwa perluasan kewenangan pra-peradilan adalah kemenangan bagi hak asasi manusia. Ahli hukum seperti Prof. Bernard Arif Sidarta menyatakan bahwa karena penetapan tersangka merupakan bagian ya dari proses penyidikan yang merampas kebebasan, maka itu ia mutlak harus dapat diuji secara hukum, yaitu dengan pra-peradilan tadi. Pendukung pandangan ini tuh melihat bahwa kontrol yudisial sangat diperlukan, mengingat besarnya dampak sosial dan psikologis bagi tersangka. Nah, tanpa mekanisme ini itu penyidik dikhawatirkan bertindak sewenang-wenang tanpa batas waktu yang jelas. Nah, di sisi lain pandangan kontranya yaitu terkait efisiensi dan crime control model. Ya. Di sisi lain beberapa praktisi dan akademisi itu khawatir ya bahwa kemudian menggugat status tersangka itu dapat menghambat efektivitas pemberantasan kejahatan, terutama korupsi. Nah, argumen mereka meliputi pertama,
Potensi penggambatan penyidikan ya. Penyidik menjadi terlalu berhati-hati dan lambat karena dibayangi ancaman pra-peradilan di setiap langkah. Terus kedua, itu ketidakpastian putusan ya pastinya. Nah, karena Indonesia tidak menganut asas stare decisis ya, di mana hakim tidak terikat putusan sebelumnya seperti di negara Inggris ya. Hasil pra-peradilan bisa berbeda-beda antara satu hakim dengan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa. Ya. Lalu yang terakhir berpotensi penciptaan norma baru. Kali ini kritik ditujukan kepada MK, ya, yang dianggap melampaui kewenangannya dengan menambah objek pra-peradilan yang tidak diatur dalam teks asli KUHP. Para ahli seperti Andi Hamzah menekankan bahwa pra-peradilan sejatinya dibentuk untuk mengawasi pelanggaran HAM dalam penyidikan, ya, HAM berat. Namun ia juga mengakui bahwa perlunya standarisasi dalam penafsiran bukti permulaan agar ada kepastian hukum bagi semua pihak. Pembahasan ini tidak akan lengkap tanpa membahas sisi kemanusiaan dari status tersangka. Bagi masyarakat awam, ya, status tersangka seringkali itu dianggap sebagai sama dengan vonis bersalah ya. Fenomena pengadilan di masyarakat ini menciptakan beban yang sangat luar biasa berat. Ya. Terdapat beberapa dampak signifikan yang diidentifikasi oleh para ahli sosiologi hukum tentang fenomena ini. Ya, yang pertama pasti stigma sosial. Biasanya tersangka dan keluarga itu seringkali dikucilkan ya oleh lingkungan sosialnya, meskipun belum tentu bersalah loh. Nah, terus ada juga gangguan psikologis ya pastinya. Nah, ketidakpastian mengenai masa depan hukum dapat memicu kecemasan kronis, depresi mayor, hingga risiko bunuh diri loh. Ada juga kerugian ekonomi ya, seperti biasa karena status tersangka dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja ya atau dipecat, hancurnya reputasi bisnis juga yang bisa timbul karena itu. Yang terakhir pasti beban moral, rasa malu yang mendalam karena label pelaku kejahatan yang melekat secara permanen di mata publik, terutama dengan adanya eksposur media yang masif. Hal ini memperkuat argumen bahwa penetapan tersangka itu bukan sekedar prosedur administratif ya, melainkan intervensi negara yang dapat sangat serius terhadap kehidupan seseorang, sehingga harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang paling tinggi. Penerapan hukum mengenai penetapan tersangka dapat juga dilihat melalui beberapa contoh kasus besar di Indonesia. Yang pertama contohnya ada kasus Peggy Setiawan ya tahun 2024 ya. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana prosedur formal dapat membatalkan penetapan tersangka. Hakim Eman Sulaiman di PN Bandung ya membatalkan status tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina ya, karena penyidik itu dianggap melakukan kesalahan prosedur, termasuk tidak melakukan pemeriksaan calon tersangka dan kurangnya alat bukti yang meyakinkan. Nah, putusan ini tuh dipuji sebagai kemenangan keadilan substantif atas legalitas formal yang kaku. Sebenarnya ini tuh bukan berita yang buruk ya, melainkan berita yang sangat baik dalam mekanisme hukum pidana modern di Indonesia. Lalu ada lagi kasus Komjen Pol Budi Gunawan tahun 2015, di mana kasus ini merupakan titik balik sejarah menurut beberapa orang. Hakim Sarpin Rizaldi itu menafsirkan bahwa penetapan tersangka adalah tindakan aparat yang dapat diuji keabsahannya. Nah, meskipun awalnya dianggap kontroversial ya, logika hukum ini itu kemudian menjadi standar nasional setelah dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang fenomenal juga. Dan kalian juga kalau ingat ya ada dulu ada kasus Setia Novanto ya, mantan ketua DPR, sempat berhasil memenangkan pra-peradilan kan ya melawan KPK, yang menunjukkan bahwa lembaga khusus sekalipun itu tidak kebal terhadap pengawasan yudisial jika prosedur yang dijalankan dianggap cacat hukum. Namun kasus ini juga memberikan pelajaran bahwa pembatalan status tersangka di peradilan tidak menghapus wewenang penyidik untuk tetap menetapkan kembali status tersangka tersebut jika ditemukan bukti-bukti baru yang sah dan prosedural. Bagi individu yang ditetapkan sebagai tersangka,
KUHP menyediakan serangkaian hak yang wajib dipenuhi oleh negara. Antara lain, satu, mendapat bantuan hukum. Tersangka itu berhak didampingi pengacara sejak tahap awal penyidikan ya. Jika tidak mampu, negara itu wajib ya menyediakan penasihat hukum untuk ancaman pidana tertentu. Lalu nomor dua, memberikan keterangan bebas ya. Tersangka itu tidak boleh dipaksa atau disiksa untuk mengakui perbuatannya. Lalu yang ketiga, bisa mengajukan saksi yang meringankan. Tersangka berhak mengajukan saksi atau ahli yang dapat memberikan keterangan untuk menguntungkan dirinya. Ya. Nomor 4 ada ganti rugi, ya, ganti kerugian dan rehabilitasi. Jika nantinya diputuskan bahwa penangkapan atau penetapan tersangka itu tidak sah melalui pra peradilan, individu tersebut berhak menuntut ganti rugi dan pemulihan nama baik. Ya, kesimpulannya penetapan tersangka itu merupakan salah satu upaya paksa yang memiliki dampak paling luas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berawal dari definisi yang sederhana dalam KUHP, konsep ini telah bertransformasi ya menjadi objek pengawasan yudisial yang ketat pasca putusan MK nomor 21 tahun 2014. Standar minimal 2 alat bukti yang sah ya, dan kewajiban pemeriksaan calon tersangka adalah mekanisme pengaman yang krusial untuk mencegah kesewenang-wenangan negara. Meskipun terdapat perdebatan antara kebutuhan efisiensi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi, arah hukum Indonesia saat ini jelas menuju penguatan due process of law. Ya. Bagi masyarakat, pemahaman bahwa status tersangka bukanlah akhir dari segalanya. Kunci untuk menjaga integritas sosial individu yang sedang menghadapi proses hukum. Tapi sebaliknya ya, bagi aparat penegak hukum, profesionalisme dalam mengumpulkan alat bukti dan ketaatan pada prosedur adalah syarat mutlak agar keadilan yang dihasilkan itu nggak hanya sah di atas kertas ya, tetapi juga adil secara substantif dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekian itu aja ya kontenku kali ini tentang satu dari 9 upaya paksa, yaitu penetapan tersangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.